Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di KBBI channel belajar yang nggak perlu langganan, nggak perlu bayar. Kita sudah memasuki bab yang keempat, Bahasa Indonesia SMP kelas 9 semester yang pertama. Ini adalah pertemuan yang kedua untuk bab keempat, yaitu memberi tanggapan dengan santun. Langsung saja kita masuk ke ini bagian yang B, informasi dalam tanggapan. Nanti yang akan kita bahas berkaitan dengan informasi penting dalam teks tanggapan, lalu jenis kalimat tanggapan. Kompetensi dasarnya masih sudah berubah, ada di KD 4.7. Itu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Lalu indikatornya menentukan informasi penting dalam teks tanggapan. Nah, nanti kalian diharapkan mampu itu menentukan informasi penting dalam teks tanggapan. Lalu indikator yang berikutnya adalah menentukan jenis kalimat tanggapan. Oke, ini kita mulai dari informasi penting dalam teks tanggapan, yaitu pokok-pokok isi penting yang terdapat di dalamnya. Jadi pokok-pokok yang terdapat di dalam teks tanggapan itu berarti dia adalah informasi yang penting. Pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Jadi pokok-pokoknya adalah sebuah inti. Nah, mengidentifikasi informasi teks tanggapan artinya mampu untuk menyimpulkan isi teks yang ada di dalamnya. Berikut merupakan tahapan yang bisa dilakukan guna mengidentifikasi sekaligus menyimpulkan informasi di dalam teks tanggapan. Antara lain yang pertama mengetahui karya apa yang akan ditanggapi. Lalu yang kedua mencari tahu. Nah, yang pertama ini tadi, mengetahui karya apa yang ditanggapi. Misalnya objeknya apa? Objeknya bisa buku, karya itu ya, karya tulis, buku, atau novel. Kalau di dalam buku paketmu itu ada novel yang disebutkan namanya, judulnya novel itu Student Hijau. Lalu ada juga di dalam buku paketmu objek yang ditanggapi adalah lukisan. Lukisan karya siapa? Maestro Effendi siapa itu? Silakan itu dibaca. Lalu itu yang pertama. Tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah mencari tahu siapa yang menghasilkan karya tersebut atau hal yang sedang ditanggapi. Maksudnya begini. Novel itu karya siapa itu dicari tahu. Lukisan itu karya siapa itu dicari tahu. Bisa jadi misalnya yang ditanggapi adalah novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur atau Ronggeng Dukuh Paruknya Bapak Ahmad Tohari, itu juga bisa. Berarti kita mencari tahu siapa yang menghasilkan karya tersebut. Atau lukisan, kalau lukisan bisa lukisannya Sujiwo Tejo misalnya, itu juga bisa. Itu tahap yang kedua. Lalu tahap yang ketiga adalah mencari tahu siapa yang akan menanggapinya. Jadi yang akan menanggapi objek tersebut itu siapa? Kita juga harus mencari tahu. Tuh. Yang berikutnya, tahap berikutnya adalah mempelajari bagaimana bentuk tanggapannya. Bentuk tanggapan, bentuk-bentuk atau model-model tanggapan nanti akan dibahas. Setelah mempelajari bagaimana bentuknya, tahap yang terakhir adalah analisis.
analisis cara untuk menanggapinya. Ini adalah tahapan yang bisa dilakukan guna mengidentifikasi sekaligus menyimpulkan informasi di dalam teks tanggapan. Yang berikutnya adalah jenis-jenis teks tanggapan atau model-model teks tanggapan. Yang pertama ada tanggapan kritik, tanggapan pujian, sanggahan, penolakan, dan juga persetujuan. Kita mulai dulu ini. Yang pertama adalah model tanggapan kritik. Model tanggapan kritik merupakan model tanggapan yang isinya menelaah dengan teliti secara hati-hati serta bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun bisa terlihat dan kemudian bisa ditanggapi. Jadi tanggapan yang isinya menelaah dengan teliti, secara saksama dan bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun bisa terlihat dan bisa ditanggapi. Misalnya kalau kita menanggapi sebuah novel, itu di dalam novel tersebut bisa jadi akan menanggapi tentang penggunaan tanda bacanya yang masih ada kekeliruan. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Ini model tanggapan kritik atau kritis. Kerap kali cara seperti ini tidak cocok untuk dipakai sebab bersifat pesimistis. Maksudnya bersifat pesimistis itu bagaimana? Terlalu melihat pada sisi buruknya. Ini tanggapan kritik ini berarti terlalu melihat pada sisi buruknya. Jadi yang buruk-buruk dicari. Ini malah seperti seorang lanjutkan sendiri. Tetapi pada beberapa kesempatan justru tanggapan model ini lebih baik apabila dibandingkan dengan pujian yang semu. Jadi bisa dikombinasikan dengan pujian-pujian yang semu. Ini model tanggapan kritik atau bagian yang pertama ya. Lalu yang kedua ada model teks tanggapan pujian. Tanggapan pujian adalah model teks tanggapan yang isinya berupa pemberian apresiasi sedalam-dalamnya pada sebuah karya atau hal yang memang dianggap sangat baik di dalam penilaian si pembicara atau penulisnya. Nih, jadi kita memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya pada sebuah karya, memberikan pujian, sanjungan kepada objeknya. Bisa buku ini bagus sekali karena mengandung apa, lukisan ini sangat ekspresif, misalnya seperti itu. Atau lukisan ini bisa menghipnotis para penontonnya sehingga seolah-olah kita kembali ke masa lalu atau kita bisa datang ke masa depan. Itu model teks tanggapan yang kedua atau model teks tanggapan pujian. Lalu model yang ketiga adalah teks tanggapan saran. Jenis ini adalah alternatif yang lebih baik pada situasi dan keadaan apapun ketika hendak menanggapi dengan santun suatu peristiwa. Bisa saja objek yang diamati itu berarti tidak hanya objek-objek seperti buku atau lukisan atau komentasan mungkin, tetapi juga bisa menanggapi suatu peristiwa, bisa peristiwa politik, sosial, dan budaya. Sebab di sini bisa memberikan kritik yang membangun, tak hanya mengumbar kesalahannya saja. Nah, ini model tanggapan saran ini yang bagus karena memberikan kritik yang dapat membangun, tidak hanya langsung memberikan kritik yang mencari keburukannya saja atau mencari kebaikannya saja. Jadi ini lebih seimbang, ada yang memberikan kritik
Kritik itu mengulas kekurangannya, tetapi sekaligus memberikan saran yang membangun. Ini seharusnya bagaimana? Ini adalah model teks tanggapan saran. Lalu masih ada dua jenis teks tanggapan lagi, tadi ada penolakan dan persetujuan. Kalau teks tanggapan penolakan ya berarti menolak dari sesuatu yang menentang sesuatu yang ditanggapi. Lalu persetujuan berarti yang mendukung. Kalau yang satu penolakan, yang satu ini penolakan, yang satu persetujuan. Akan tetapi dari tidak hanya ketiga model di atas ya, dari semua model tersebut, baik pujian ataupun kritik yang tajam sekalipun, keduanya tetap harus disampaikan secara santun, serta mempunyai saran yang ditunjukkan bagaimana cara untuk memperbaiki dan mengembangkan hal tersebut menjadi lebih baik. Jadi setiap kali kalian memberikan tanggapan itu tidak hanya kalian menyampaikan kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan saja, tetapi juga perlu memperhatikan apa kalian harus juga menyampaikan bagaimana cara memperbaiki atau menghilangkan atau menyarankan agar menjadi lebih baik. Caranya itu yang lebih baik, tidak hanya mengkritik keburukannya saja, tetapi harus memberikan solusi yang tepat bagaimana memperbaikinya. Nah, ini yang bagian C, simpulan isi teks tanggapan. Simpulan isi teks tanggapan, ini pemaparan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Atau saya lebih sering mengatakannya gagasan pokok adalah dasar dari suatu pengembangan, inti dari suatu pengembangan paragraf atau kalimat. Inti kalimat, inti paragraf atau apa namanya? Ide pokok, gagasan utama. Gagasan pokok bisa terdapat di bagian awal, akhir, awal dan akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Tapi umumnya ada yang namanya itu di paragraf deduktif, itu letaknya di awal paragraf. Lalu induktif, itu letaknya ada di akhir paragraf. Kalau yang di tengah apa, Pak? Kalau yang di tengah ya berarti namanya istilahnya itu paragraf generatif. Gagasan pokoknya terletak di tengah paragraf. Tapi kalau masih SMP umumnya teks-teks yang digunakan itu menggunakan model paragraf deduktif. Deduktif itu maksudnya bagaimana? Gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Lalu yang berikutnya adalah ringkasan, merupakan penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri. Ini kejelasan urutan teks dan pokok-pokok isi teks perlu diperhatikan saat meringkas. Jadi untuk menyimpulkan isi teks tanggapan, kalian juga bisa meringkasnya dengan cara mencari gagasan pokok. Jadi cara meringkas teks tanggapan itu dengan cara pertama menentukan gagasan pokok, ide pokoknya dicari, atau bisa juga ini meringkas dengan menyajikan secara singkat teks dalam kalimat dalam bahasamu sendiri. Ini yang pertama, baca teks tanggapan secara menyeluruh. Inilah apa namanya? Cara meringkas teks tanggapan. Yang pertama, membaca teks tanggapan secara menyeluruh. Lalu yang kedua, mencatat ide pokok. Nah, tadi gagasan pokok dicatat.
setiap paragraf teks tanggapan. Jadi masing-masing paragraf dicatat dulu, ditentukan dulu mana ide pokoknya. Lalu yang ketiga ada mengembangkan ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang disusun dalam bentuk baru dan berbeda. Dengan bahasamu sendiri, biasanya seperti itu. Menulis kembali dengan bahasamu sendiri. Lalu buatlah ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. Ini 4 langkah meringkas teks tanggapan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui kolom-kolom yang tersedia. Jika tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan kedua. Tadi apa saja yang sudah kita bahas? Yang pertama adalah menyimpulkan informasi di dalam teks tanggapan. Kemudian yang kedua adalah menentukan jenis-jenis atau model teks tanggapan. Ada teks tanggapan kritik, terus tanggapan saran, terus tanggapan apalagi tadi ada 5 jenisnya. Lalu yang terakhir adalah langkah meringkas untuk menemukan ide pokoknya tadi. Itu 3 hal yang sudah kita bahas. Saya kira cukup. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri kegiatan belajar pada pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi berkah untuk kita dan siapa saja yang mendengarkan atau melihat. Oke, saya akhiri, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.